laku lagi. Karena nggak demen. Mungkin kalau lagu itu berubah menjadi reggae misalnya kan. Nah, jadi saya melihat inilah akibat yang berlaku ini. Oleh Bang Dagide Daniel, marilah kita seimbangkan modal negara dan masyarakat. Nggak bisa Bang, tripartit itu nggak laku. Sekarang tripartit itu udah mau muntah darah, nggak laku. Tetap Freeport mengatakan tidak ada kenaikan gaji, nggak mau dia, karena feodalisme mengatakan dia setor banyak kepada feodal. Freeport itu setorannya banyak banget kepada jenderal-jenderal, jangan-jangan SBY juga terima. Kalau dinaikkan lagi gaji, bangkrutlah saya. Apa yang mau saya dapat lagi? Jadi feodalisme tidak ada lagi, tidak bisa lagi mengatur tripartit. Makanya dalam pembahasan saya ini kesetaraan modal negara dan masyarakat tidak ada. Jadi apa sebenarnya? Modal itu harus tunduk pada sistem bagi hasil. Itu baru terjadi. Tripartit tidak penting lagi kalau udah bagi hasil. Sekarang dituntut bagi hasil itu oleh buruh Freeport. Tak mau mereka memberikannya. Untuk apa? Ketika saya sudah bagi hasil ini kepada si feodal-feodal itu. Sudah dibaginya. Jadi mau apa lagi? Apakah saya tambah lagi? Dia bangkrut. Pabrik handphone, pabrik Honda juga sama, tidak mau melakukan hal itu. Makanya tripartit ini selalu tidak pernah terjadi. Hanya diskusi, akhirnya mogok. Nah, kultur di masa lalu, feodalisme dan kapitalisme, kalau menghadapi gerakan masyarakat, budayanya kekerasan, apa yang dikenal company dan marxisme. Nah, sekarang yang menjaga Freeport itu marxisme. Kultur polisi, kultur marxisme. Contohnya, kalau ada orang ditangkap, pasti mereka bilang ini bersalah. Kan marxisme begitu. Beda sama polisi di luar negeri. Misalnya di Singapura orang ditangkap belum tentu bersalah. Tapi orang Indonesia kalau ada yang ditangkap itu bersalah bagi dia. Marxisme itu cara berpikir Belanda. Nah, itulah yang ada sekarang di masyarakat kita. Dengan demikian kesetaraan itu tidak ada. Nah, kemudian akhirnya apa adalah bahwa Indonesia ini di dalam tempatnya sebagai kolonial ini, penghancuran kultur feodalisme dan kapitalisme sekutu atau oligarki politik ekonomi ini, inilah yang harus kita ganti. Ini yang harus kita terobos. Bagaimana ini mungkin sementara para politisi kita selalu senang dengan hal-hal yang mewah. Nah, ini pun turunan raja-raja juga, ajaran raja-raja juga suka hidup mewah. Konsumsi mewah inilah yang harus ditanggung oleh masyarakat, terutama kalangan kapitalis pemilik modal. Dia harus menanggung beban biaya kemewahan pejabat-pejabat ini yang tidak mau dibayar murah. Apakah itu dia legislatif, apakah itu eksekutif, ini yang berat. Memang menanggungnya ini. Nah, siapapun yang akan jadi pejabat akan meneruskan kultur itu. Seperti dikatakan oleh para ahli sosiologi, struktur bertanggung jawab terhadap perilaku. Jadi kebiasaan yang ada itu selalu diwariskan oleh generasi berikut. Karena struktur itu memang ini seperti fatalisme, seperti takdir qadariyah. Tak ada lagi kata lain. Memang mengerikan, agak mengerikan memang kultur seperti ini. Dan terakhir sebagai pembahas adalah memang indeks-indeks secara nasional itu tidak mencerminkan, ada dalilnya di dalam logika keseluruhan, kata Aristoteles, tidak sama dengan jumlah bagian-bagiannya. Jadi kalau Anda menceritakan tentang pendapatan nasional, itu bukan pendapatan individu rumah tangga. Nanti dulu, kalau pendapatan nasional kita $2.000 per tahun, saya tanya, Anda ngantongin dolar enggak? Siapa yang pegang? Abu Rizal. Ya kan? Nah, sekedar informasi, di zaman setelah Rasulullah ada namanya seorang khalifah, Umar bin Khattab. Dia penganut teori indeks, Umar bin Khattab ini. Walaupun kita belum bikin indeks, dia udah bikin duluan. Saudara-saudara, kata di dalam 1:25, lumbung gandum kita penuh, kita tidak akan kelaparan. Wah, gagahnya itu. Ini kan indeks keseluruhan kan, ada di gudang. Datang jamaah, tunduk tangan. Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kan gudang yang kaya,
Budak orang kaya. Enggak, budaknya yang kaya. Tapi penduduk kan belum tentu. Maksud kamu apa? Di sebelah rumah saya sana ada orang belum makan, sedang merebus batu untuk menipu anaknya. Yang benar kata Umar, kamu kalau final penggal ya lu. Ya ini apa katanya? Ini berlaku teori Aristoteles, keseluruhan tidak sama dengan jumlah bagian-bagiannya. Kan di gudang itu keseluruhan, ya kan? Kalau penduduk itu kan bagian. Kenapa Umar datang malam-malam? Dia lihat benar. Sejak itulah batal teori Indeks. 1400 tahun yang lalu sudah gatal. Datang si bodoh kita ini dibawa sama Belanda. Indeks tadi kita tetap lagi, ya kan? Itulah bangsa kita ini. Iya nggak, ini membahas teori indeks tadi. Jadi Umar bin Khattab sudah lama mengatakan ini, digendong dalam gandum itu. Yang lucunya para ustadz selalu bercerita bagaimana kehebatan Umar menggendong gandum. Inilah kebodohan ustadz. Soal menggendong gandum di Tanjung Priok banyak. Apa urusannya diceritakan kembali? Ini persoalan kritik terhadap teori kapitalisme mengenai indeks. Itu tipu daya. Bukan gendongnya yang dipersoalkan. Itu tipu daya. Orang Islam yang masih menganut kapitalisme teori indeks berbahaya. Bahaya, tipu daya itu. Diragukan Islam. Bisa diragukan. Nah, saya pernah mengusulkan waktu itu saya sekjen kami buat Bawazir Ketua Umum bahwa kita bikinlah satu pengumuman arahan bahwa indeks kesejahteraan itu perumah tangga tanggung jawab lurah. Lurah lapor ke camat ke bupati. Nanti dibikin online-nya. Kalau ada tipu daya terhadap laporan ini ketahuan. Dia bilang di kecamatan ini indeksnya tinggi, diperiksa rumah tangga. Bagaimana itu jumlahnya? Di online kan. Nah mungkin Pak Bawazir banyak politisi ya, lebih suka politik, gak suka yang beginian. Ini kan gerakan kultural kan, ya udahlah gak apa-apa. Karena yang punya modal dia, saya bekerja kan. Susah juga, dia pemilik modal yang saya bekerja dia. Jadi saya terpaksa ditakdirkan tunduk kepada struktur kapitalisme di kami itu sendiri.